And then saya pakai kutek tersebut di saat lagi datang bulan, karena kalau perempuan lagi datang bulan itu terus kemudian kita buka pelan-pelan. Nah, jadi seperti ini yang kalian lihat, ini saya udah melepas di bagian kuku palsu jempol ya. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys. Hai guys, by the way, jadi di kesempatan video kali ini saya mau buat tutorial bagaimana sih caranya melepas kuku palsu. Nah, jadi di sini saya pakai lem cair sama lem tempel. By the way, ini seharian saya sudah pakai kuku palsu dan saatnya harus saya lepas ya guys. And by the way guys, buat kalian nyaman gak sih pakai kuku palsu? Kalau untuk saya pribadi sih ya guys, nggak nyaman banget, sumpah nggak nyaman dan nggak enak sih. And by the way, saya juga jarang banget pakai kuku palsu kayak gini. Saya tuh pakai kuku palsu kayak gini just kalau misalkan ya something maybe ada acara formal gitu. And by the way, saya lebih suka pakai kutek biasa aja, yang kutek biasa gitu guys. And by the way, karena saya muslim, jadi saya lebih suka pakai kutek yang halal. Ini dia kuteknya. And ya, by the way guys, jadi kan namanya kutek itu kan ada dua macam ya, yang halal sama haram. Jadi kalau yang halal itu kan bisa buat sholat, terus kalau yang haram itu kan yang mengandung alkohol, itu nggak bisa buat sholat. And by the way, saya juga punya banyak sih kutek yang haram yang mengandung alkohol. And then saya pakai kutek tersebut di saat lagi datang bulan, karena kalau perempuan lagi datang bulan itu kan nggak sholat ya guys. Dan of course saya manfaatkan tuh pakai kutek yang mengandung alkohol karena nggak sholat, karena lagi datang bulan. Dan sebaliknya juga guys, kalau misalkan sudah nggak datang bulan, ya tentu dong saya harus pakai kutek yang halal kayak gini nih. Nah, you know guys, kalau yang kutek halal ini sumpah cepat hilang banget. Karena kutek halal ini tuh seperti kayak sejenis henna sih guys. Jadi ya cepat hilang. You know guys, kalau misalkan nih ya pagi-pagi saya pakai kutek halal ini, kemudian habis dipakai kan pasti nunggu kering dulu kan. Nah, habis kering itu kan pasti saya cuci tangan. Nah, itu warnanya udah pudar gitu guys. Jadi misalkan pagi pakai, sorenya aja warnanya udah hilang, udah pudar lah gitu. Karena emang kayak sejenis henna, maka dari itu halal gitu. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi yang pertama-tama kita siapkan air hangat, hangat-hangat kuku ya guys. Kemudian kita taruh di dalam wadah atau baskom atau mangkok. Nah, kemudian setelah itu kita rendam kuku kita selama 10 menit atau 15 menit ya. Pokoknya antara segitulah. And ya kemudian kita lakukan hal yang sama untuk kuku tangan kanan sama kuku tangan kiri. Oke guys, ini dia sudah saya siapkan. Teng neng. Nah, jadi ini airnya sudah saya siapkan ya. Ini air hangat ya guys, hangat-hangat kuku. Oke, langsung aja kita rendam kuku palsunya ya guys. Kita rendam kuku palsunya selama 10 menit atau 15 menit. Ya, kira-kira aja lah antara 10 menit atau 15 menit gitu. Oke, kita masukkan nih kuku palsunya ya, kita rendam. Nah, kita diamkan selama 10 menit atau 15 menit. Nah, jadi di sini saya melepas kuku palsu tanpa menggunakan aseton ya. Jadi ini lebih apa sih ya, lebih sehat sih menurutku, lebih sehat, lebih gampang, rileks gitu. Tapi butuh kesabaran ya guys, karena kita merendam kuku kita selama 10 menit atau 15 menit gitu. By the way guys, ini air yang buat ngerendam kuku palsu juga bisa dikasih sedikit sabun gitu, biar ya something kayak wangi-wangi gitu. And by the way, di sini saya tidak menggunakan sabun ya, just murni pure air putih biasa ya. Kalian bisa lihat sendiri, kalau misalkan dikasih sabun kan pasti ada busa-busanya gitu. And by the way, yang penting tuh airnya air bersih dan hangat-hangat kuku gitu. Gitu guys. Jadi buat kalian kalau misalkan mau ngelepas kuku palsu terus air yang buat ngerendam kuku palsu dikasih sabun dikit juga nggak apa-apa.
Tapi kalau menurut saya sih lebih apa ya, lebih yang murni-murni aja lah kayak gini. And by the way guys, ini nanti kalau misalkan sudah direndam antara 10 menit atau 15 menit, ini nanti kuku palsunya akan lunak ya. Jadi kayak mau melupas gitu. Ya guys, pokoknya ya sabarlah gitu karena emang butuh ekstra sabar sih ya nunggu 15 menit atau 10 menit gitu. Ya menurutku sih cukup waktu lumayan agak lama sih ya waktu-waktu segitu. Oke guys, ini sudah 15 menit ya guys. Oke, saya angkat tangan. Dan teneng, ini udah 15 menit. By the way guys, kalian bisa lihat sendiri ini jari-jari tangan saya jadi melar. Soalnya kan jari saya tuh nggak bisa kena air lama. Kalau kena air lama langsung kayak melar gitu loh guys ya. Jadi kalau kena air lama itu jarinya tuh langsung melar. And by the way guys, ini saya ganti kuku palsu bagian tangan kanan ya. Nah, ini bagian kuku palsu tangan kanan saya masukkan lagi rendam air selama kurang lebih 15 menit ya guys. Nah, by the way di sini saya cuma menggunakan 3 kuku palsu. Oke, ini sudah kurang lebih 15 menit saya angkat, teneng. Oke guys, langsung aja kita lepas kuku palsunya. By the way, ini kuku palsu yang bagian tangan kanan sudah lunak ya, udah copot sendiri tanpa saya sentuh loh guys ya, udah copot sendiri. Jadi sangat lunak banget guys. And by the way, sekarang saya lanjut di bagian kuku palsu tangan kiri ya. Nah, jadi sebelum kita melepas kukunya, pastikan kita lihat ya guys, posisi mana sih yang renggang gitu, yang kelihatannya agak renggang gitu. Nah, kalau ada yang renggang, langsung deh kita ambil posisi itu, terus kemudian kita buka pelan-pelan. Nah, jadi seperti ini yang kalian lihat, ini saya udah melepas di bagian kuku palsu jempol ya, sangat easy banget kan, kayak lunak banget gitu. Oke, next guys, kemudian saya akan melepas bagian kuku palsu jari telunjuk. Nah, jadi ini saya buka bagian pinggir ya, karena renggangnya di pinggir. Oke, nah kalau yang ini pakai lem tempel guys ya, kalau pakai lem tempel ini asli bersih banget. Jadi kuku palsunya nggak ada bekas lemnya gitu. Oke, next, kemudian saya coba lagi. Teneng, lunak banget kan? Wis. Oke, next. Ini agak sedikit masih keras sih, tapi pelan-pelan. Oke, langsung aja. And next, yang terakhir. Agak masih sedikit ini. Oke, pelan-pelan. Ini kita buka bagian paling pinggir-pinggir ya. Karena ini renggangnya bagian pinggir. Nah, teneng, alhamdulillah banget down guys, selesai. And by the way guys, ini ada bekas lemnya, ada bekas lem cairnya ya guys di kuku. Jadi ini nanti kita bersihkan pakai aseton. And by the way guys, untuk jari tangan saya itu nggak bisa kena air lama loh guys. Kalau misalkan kena air lama langsung tuh kayak melar gitu, pokoknya melar lah gitu ya. And by the way guys, ini di bagian kuku saya masih tersisa kayak lem cair, nanti kita bisa dibersihkan pakai aseton. And ya, untuk kuku palsunya sendiri kita bisa digunakan lagi. Nah, jadi kalau untuk kuku palsu menggunakan lem cair, itu di bagian dalamnya itu masih ada bekas lem-lemnya gitu. Nah, itu juga bisa dibersihkan pakai aseton. Kemudian kalau yang misalkan kita pakai lem tempel, itu kalau misalkan kita dilepas kuku palsunya itu tidak membekas di kuku ataupun di kuku palsunya gitu. Oke guys, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you for next my video. Bye-bye. And by the way guys, ini saya ngisi voice-nya itu habis sholat tahajud loh. Masih serak-serak. Thank you guys, please subscribe.